itu harus memenuhi dari 4 kolom penjurian. Yang pertama itu penampilan, yang kedua gerak dasar, yang ketiga kesehatan. Nah, poin keempat ini kematangan. Kematangan itu, pengertian kematangan itu tahapan anatominya sampai ke ranting sampai cucu ranting. Itu yang dikatakan pohon jadi atau pohon itu memberikan kesan pohon tua. Nah, pohon yang seperti itu sudah tercapai seperti itu pasti kualitasnya akan baik sekali. Kalau terkait masalah dia dapat nominasi 10 besar, spesialitas atau spesialis sekalipun, itu kan istilahnya parameter kita grade antar sama-sama pesertanya. Ketika sama-sama mendapatkan predikat baik sekali, mana tahapan yang sampai di tingkat kematangannya, kan seperti itu. Jadi saya balik lagi sebenarnya pertanyaan yang dikatakan kenapa sih cabang ke kanan atau cabang ke kiri, ini kan pertanyaan dasar sebenarnya. Kalau pohon itu mencapai baik sekali dan sebagainya berprestasi, pasti yang jelas dari bentuknya, dari secara penampilan akan tercapai keseimbangan wujud kan gitu, secara keseluruhan. Nah, baru di tingkat kematangannya itu nanti yang menentukan pohon itu punya kualitas baik sekali atau tidak kan gitu. Sebenarnya selama ini yang terjadi itu kalau pohon udah mencapai tahapan kematangan ke ranting gitu ranting, pasti dikatakan pohon itu baik sekali. Tetapi kalau pohon itu belum tercapai tahapan itu, pasti dikatakan pohon itu masih kategori baik. Ini masalah proses sebenarnya. Jadi teman-teman jangan berkecil hati ketika pohon kita punya predikat baik, jangan berkecil hati. Baru kita lihat secara bentuk tahapan anatominya tercapai nggak dengan kriteria yang dipakai acuan di WBI kan gitu. Kalau belum tercapai, ini masalah proses. Bukan berarti pohon kita kurang bagus, bukan. Tetapi kalau saya melihat yang ke belakang tadi, saya lebih tertarik kenapa sih cabang ke kanan atau cabang ke kiri. Itu kan yang jadi dilema. Sebenarnya ketika kita menentukan kenapa itu cabang itu ke kanan atau cabang itu ke kiri, sebenarnya kita harus membaca garis batangnya dulu. Kalau batangnya, garis batangnya itu miring ke kanan, dominan arahnya ke kanan, otomatis beban pertama itu cabang pertamanya harus ada di kanan. Begitu sebaliknya. Dan kecenderungan teman-teman ini selama ini kalau PBI cabangnya harus ke kanan, kan gitu. Ya, saya ngomong sopo. Cari sopo. Nah, kelemahan kita selama ini itu bermain bonsai kita tembung jari, tapi kita nggak mau belajar apa sih yang mendasari orang punya kecenderungan untuk membentuk pohon cabangnya harus ke kanan, kan gitu. Sebenarnya mendasari itu adalah garis batangnya. Ketika garis batangnya itu lebih dominan, walaupun tegak, pasti kan garis batang itu ada dominan cenderung agak ke kiri atau cenderung agak kanan. Begitu cenderung agak ke kiri, berarti cabang pertama kalau dari depan ada di sebelah kanan. Begitu sebaliknya. Nah, tapi kalau kita tarik lagi garisnya ke filosofinya, sebenarnya kebiasaan kita untuk membuat cabang pertama ke kanan dan lebih besar dari cabang kedua itu terkait filosofi gitu loh. Ketika kita membuat pohon dengan gaya tegak berliku dan sebagainya yang dikenal dengan 5 gaya dasar, itu kecenderungannya cabang pertama ke kanan. Tentunya ini mengandung filosofi gitu. Nah, kalau kita punya kebiasaan cabang ke kanan dan ke kiri, kalau kita mengacu di bonsai-bonsai gaya-gaya Jepang ya, naturalisnya Jepang, itu bentuknya selalu segitiga sama kaki. Nah, kalau udah segitiga sama kaki, itu filosofinya udah filosofi ketuhanan yang memberikan pesan hubungan antara alam, manusia, Tuhan. Bentuknya selalu segitiga sama kaki.
Tetapi seiring perkembangan, orang lagi tidak mau lagi bentuknya stuck, harus segitiga dan sebagainya. Nah, seiring perkembangan, akhirnya orang punya kebiasaan main bonsai itu udah mengusung estetika keindahan. Nah, wujud dari estetika keindahan itu selalu bentuknya asimetri, tidak segitiga, tidak sama kaki. Coba perhatikan semua pohon di sini, semua. Ada nggak yang segitiga sama kaki? Nggak ada. Karena kalau segitiga sama kaki, kita harus, karena filosofinya mengusung ketuhanan, tangan pertama harus ke kanan. Dan ukurannya harus lebih gede daripada cabang kedua. Bentuknya pasti segitiga sama kaki, memberikan simbol atau kesan dan pesan hubungan antara alam, manusia, Tuhan. Tetapi kalau kita tidak mau terjebak seperti itu, kita harus geser ke filosofinya estetika keindahan. Bentuknya selalu asimetri, segitiga tidak sama kaki. Sesuatu yang indah itu estetikanya pasti tidak sama kaki. Yang dikatakan orang sering ngomong dalam diam ada gerak. Selalu panjang sebelah ke kanan atau panjang sebelah ke kiri. Kalau kita udah mengusung ini, kerangka berpikirnya, otomatis kita mulai dari kanan atau dari kiri terserah jenengan. Tinggal jenengan itu memperhatikan garis batang utamanya, cenderung bebannya itu doyong ke kiri atau doyong ke kanan, silakan seperti itu. Gampang ya. Nah, selanjutnya kalau ada pertanyaan lagi silakan tanyakan lagi. Untuk pengawatan ada gaya yang apa yang melintir-melintir itu apa ya, apa kalau di PBB itu ya kan? Itu kan kita bicara teknik ya. Bicara teknik itu bicara selera, bukan pakem atau harus kewajiban. Yang kita kenal dengan teknik wiring itu ada 3 bentuk. Yang pertama itu interval, ya. Yang kedua zigzag, yang ketiga kurva. Ya kan? Kalau melintir-melintir itu kan mengkombinasikan antara garis lurus dan garis moncong. Sama aja bentuknya interval. Nah, yang nggak disadari teman-teman, dengan kebiasaan kita memainkan kawat, entah itu zigzag, entah itu interval, itu kurva, sebenarnya itu menyiratkan kepribadian seseorang. Sekarang saya tanya Mas Samsul, kalau jenengan membentuk pohon wiring, itu kecenderungannya kawatnya gimana? Interval, kurva, atau zigzag? Nah itu Sampean, kalau saya secara pribadi, itu kurva gini kayak gelombang gitu, Bangkul atau kurva, atau interval, samping, atau zigzag? kalau saya pakai interval. Interval, Iya. kurva gini. Iya. Yang ke samping. Oh, yang ke samping. Kalau jenengan Sama Pak, naik turun kanan kiri. bukan saya naik dulu, ini kan ada gini. Kan ada naik turun. Lengkungnya kan ke samping. Iya, Ada yang gini, saya pakai ke ada samping. yang zigzag. Sampean Samping. samping gini ya. Sampean Di samping. kalau jenengan Naik turun.